Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat semua ya. Bersama Ustazah Mei, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam mengenai pesan-pesan dalam Al-Quran surat An-Nas dan surat Al-Asr. Nah teman-teman, sudah hafal semua kan surat An-Nas? Coba kita hafal bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, daripada kejahatan bisikan syaitan yang apabila tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Nah teman-teman, kita kenalan dulu ya sama surat An-Nas. Surat An-Nas ini artinya adalah manusia. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk ke dalam surat-surat pendek yang ada di dalam juz Ammah atau juz 30. Surat An-Nas juga termasuk ke dalam surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah adalah surat atau ayat-ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang isi atau makna-makna yang terdapat dalam surat An-Nas. Yang pertama adalah perintah untuk mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Kemudian, mengingat bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan dan penguasa manusia. Jadi, kapanpun, dimanapun, dan apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa ada Allah yang selalu melihat kita, mendengar kita, dan mengawasi segala gerak-gerik kita. Kalau kita ingat dan sadar bahwa ada Allah yang selalu mengawasi kita, maka insya Allah kita akan terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Selanjutnya adalah selalu berusaha untuk menghindari bisikan-bisikan yang mengajak kepada kejelekan, di mana bisikan-bisikan itu berasal dari jin dan manusia. Jadi teman-teman, kita harus selalu berusaha untuk menghindari keinginan-keinginan untuk berbuat buruk atau berbuat kejelekan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita, menjaga kita agar terhindar dari perbuatan jelek dan perbuatan yang buruk. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar surat Al-Asr. Sebelumnya kita baca bersama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula yang berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.
Teman-teman, seperti surat An-Nas tadi, surat Al-Asr juga termasuk surat-surat pendek yang ada di dalam juz 30. Al-Asr artinya adalah waktu. Surat ini terdiri dari 3 ayat dan masih sama termasuk ke dalam surat Makkiyah. Masih ingat kan Makkiyah tadi itu apa? Ya, Makkiyah adalah surat atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Nah teman-teman, surat Al-Asr ini mengajarkan kepada kita untuk bisa menghargai waktu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengulang waktu walaupun cuma 1 detik saja. Jadi waktu yang kita miliki harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja dengan memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan juga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita harus disiplin dalam melakukan sesuatu, misalnya bangun tidur tepat waktu, pergi ke sekolah tepat waktu, kemudian tidak menunda pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan cepat, kemudian sholat di awal waktu, dan juga mengerjakan tugas-tugas dari sekolah tepat waktu. Dan di surat Al-Asr ini, Allah juga menjelaskan tentang orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi. Bagaimana orang-orang yang beruntung itu? Orang-orang yang beruntung adalah orang yang beriman, kemudian selalu beramal soleh, kemudian selalu saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, tidak pernah beramal soleh, dan juga tidak pernah menasehati dalam kebenaran dan kesabaran termasuk sebagai orang-orang yang merugi. Kira-kira teman-teman pilih yang mana nih? Mau jadi orang yang beruntung atau orang yang merugi? Nah, kalau kita ingin jadi orang beruntung, kita harus beriman, kemudian memperbanyak amal soleh dan saling menasehati antar sesama manusia. Begitu teman-teman. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.